Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari di rumah dan di gereja, sebelum memulai suatu pekerjaan, kita memakai hand sanitizer dulu supaya tertanam di dalam benak kita. Maka saya akan memberi sedikit renungan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam, ya. Terima kasih. Penyambutan untuk tamu-tamu itu selalu mempunyai makna yang penting. Biasanya kita sudah sibuk dengan tamu yang kita hormati, dan tamu yang sungguh-sungguh tulus, seorang yang dihormati itu biasanya memberi perhatian kepada orang yang mau kita kunjungi. Saya sebagai Romo selalu berkunjung. Yang menarik itu biasanya kunjungan di daerah Indonesia Timur. Kalau berkunjung mereka menyambut dengan tari-tari semuanya. Ada tari perang, ada ini macam-macam. Oh ye, lo, wo. Dulu waktu saya di Kupang, di sana, dan itu penyambutan bagus. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda berkunjung ke suatu daerah, sambutannya, kini saudara kita. Lah itu mati di dalam peti kita sudah diusung. Nah, itu tentu saja tidak cocok sambutannya, ya. Sambutan itu menunjukkan penghormatan, harapan. Maka banyak sekali pimpinan disambut dengan trompet, no? Dan juga banyak sekali juga disambut dengan suatu kekasan. Kalau orang manten atau pengantin masuk ke gereja, sambutannya jelas. Tong 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 tong, tong 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 tong. Nah, kalau misalnya kita menyambut seorang romo yang mau tabisan atau frater-frater mau kaul, suster, sambutannya itu apa, lagu yang berjalan di depan altar itu, aku melangkah la. Lupa saya. Yang jelas Tuhan berkenan pada hambanya, la, hidup aku abdinya. Nah, itu biasanya mempunyai makna-makna tertentu. Maka kalau Anda datang, misalnya ada bayi yang mau melahirkan, ibu yang melahirkan, ternyata disambut dengan lagu-lagu yang membuat bayi itu selalu merasa nyaman. Kalau besok gedenya ternyata petakilan, karena ketika hamil disambut dengan lagu iwak peyek. Nah, atau kalau pemakan
daging sembarangan itu karena makan daging anjing dengan sayur kol. Nah, itu menjadi suatu pengaruh. Maka saudara-saudari yang terkasih, waktu saya bertugas di Papua, itu di Sorong Selatan, di antara suku Iwaro, itu di seberang sungai Metamani. Itu sungai tetapi besar sekali. Bahkan kapal pesiar pun bisa masuk waktu itu. Dan itu kemudian karena ada pabrik-pabrik di sana, pengolahan sagu dan seterusnya. Saya ingat suku Iwaro. Iwaro itu suku perang. Jadi kalau mereka perang membunuh musuh, mereka langsung Iware. Iware sebutan saya laki-laki, saya menang. Nah, ini sebutan di sana. Maka zaman dulu ini Iwaro suku yang sungguh suku perang. Dari desa Saga, Bedare, Puragi, Kais, itu semuanya Kokoda, itu menjadi waktu itu makanan saya. Ketika akan ada kunjungan orang-orang yang memperhatikan mereka, maka saya masuk dalam penyambutan, dan penyambutannya menarik sekali ya, seperti ini. Dengan menari tari yang khas mereka, yaitu mereka burung kaswari yang dipercaya sebagai nenek moyang mereka menurut cerita. Ini diikat susah ini belakang ini ya. Jadi seperti ini, langsung menari menirukan burung kaswari. Yembo yembo, ukage ukage, yembo yembo, ukage ukage, ukage yembo, sambil gerakannya menirukan burung kaswari. Yembo yembo, sambil matok-matok dan seterusnya. Ukage ukage, yembo yembo, ukage ukage, yembo. Nah, gambarnya coba operator ditunjukkan, yang di rumah bisa nonton itu ketika saya menari bersama mereka. Coba, sudah? Itu ramai sekali di situ. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak dengan seluruh pakaian seperti ini dan mukanya dicoreng-coreng putih-putih ya. Karena waktu itu saya nggak punya pewarna, saya memakai odol. Jadi odol dipakai, setelah selesai panas semuanya mukanya. Badannya juga dengan odol. Nah, coba lanjut. Itu bagaimana penyambutan di sana. Kegembiraan semuanya terpancar dengan tari-tari dan seterusnya. Lanjut. Ya. Nah, itu kostum di sana. Jadi tidak semua khas orang ketika daerah pantai itu karena menggunakan bahan-bahan lokal, ini menjadi semacam khas adat mereka. Lanjut. Nah, terima kasih. Itu semua ketika menari yembo yembo, okage okage dengan gembira, kita mengharapkan orang yang mencintai kita dan kita cintai itu kemudian kita harapkan untuk bertemu, segera datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang akan datang jauh-jauh kemudian mengunjungi kita, orang yang kita hormati, itu kata sebetulnya hanya ingin mengungkapkan perasaan, yaitu mengatakan aku mencintai kamu, aku memperhatikan kamu. Bahasa kerennya I love you. Nah, seperti itu. Maka sebetulnya kita menanti-nantikan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh, atau orang-orang yang kita hormati, yang sungguh mencintai kita, yang tentu saja pemimpin yang benar, yang mempunyai niat tulus, dan kita pun akan menyambutnya dengan tulus, dengan penuh semangat, tetapi juga kegembiraan, harapan, ini yang selalu diharapkan. Saudara-saudari yang terkasih, ini lepas terus. Kalau kita sekarang menanti-nantikan Yesus yang akan hadir dalam masa Advent itu, maka sebetulnya Yesus Tuhan hanya ingin mengatakan I love you. Saya mencintai kamu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya peduli pada kamu. Jangan takut. Maka kemudian Yesaya meramalkan pada waktu itu, gembirakanlah, hiburlah umatku. Semuanya sekarang sudah menjadi sumber kegembiraan karena diharapkan akan datang penyelamat itu dan semuanya sudah ditebus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, maka kita selalu berharap bagaimana Tuhan ikut campur tangan.
Dalam masa pandemi ini kita tetap akan berharap bagaimana kita selalu mengharapkan uluran kasih Tuhan. Tetapi kita sendiri juga selalu sebagai wujud cinta kita menyambut Tuhan, tidak hanya pasif tetapi kita juga aktif, yaitu aktif selalu memakai seperti protokol kesehatan. Kalau kita mau aman, kita selalu memakai hand sanitizer, kita selalu memakai masker dan cuci tangan. Kalau kita mau selalu merasakan menjaga kesehatan, maka kita juga akan selalu memperhatikan vitamin-vitamin, makanan-makanan, dan istirahat. Dan ketika kita ingin merasakan sesuatu yang supaya tidak bosan, tentu saja dengan olahraga, dengan rekreasi, tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan semua. Maka saya rasa kegembiraan kita menyambut Yesus bukan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi mengikuti segala hal seperti itu supaya kita dengan gembira bisa ikut terlibat memutus rantai pandemi ini. Kita tahu bahwa sekarang bahkan paroki kita juga mulai was-was, bahkan kota kita juga mulai naik, bahkan tidak hanya naik sedikit tetapi naik menanjak. Keterlibatan kita dan selalu kuar-kuar kita untuk memberikan suatu masukan-masukan, yaitu peringatan dengan masker, hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Itu menjadi suatu semangat untuk kita menyambut Kristus dengan penuh kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat bagaimana satu keluarga di dalam kondisi pandemi ini usahanya mulai bangkrut. Bagaimana dia mulai karena dia berjualan makanan ratengan atau makanan-makanan yang distor-storkan ke pedagang-pedagang tenda atau angkringan, itu kemudian mulai sedikit akhirnya kemudian dia mulai bingung. Dia mulai memikirkan banting setir. Sedikit demi sedikit dia mulai dengan usaha yang lain secara online, yaitu jualan baut. Kemudian akhirnya dia dengan online kemudian nyentol ke Tokopedia, dan kemudian dia mencoba untuk, saya tidak iklan, tetapi dia kemudian ke unicorn itu kemudian mulai menjajakan apa yang dia miliki. Mungkin dia hanya sebagai perantara dari pesan sana kemudian dijual ke sini dan seterusnya, tetapi secara online, dan ini kemudian memberikan dia semangat, memberikan dia harapan, dan ternyata dia masih bisa bertahan. Dan dengan begitu harapannya dia kemudian mulai bangkit lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah terpuruknya ekonomi karena COVID ini, karena semua sektor dalam perekonomian kebanyakan runtuh, di situ masih ada celah, masih ada harapan. Dan tentu saja ini butuh kreativitas kita. Kita selalu menyambut Tuhan dengan penuh kreatif, menyambut Tuhan dengan penuh iman dan harapan, dan akhirnya kita juga tidak akan pernah putus asa karena kegembiraan yang kita harapkan untuk selalu menyambut kedatangan Kristus yang membuat kita terbebaskan. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dan kita bersama-sama berdoa, aku percaya.